Perkenalkan, nama saya Koma Mitasari dengan NIM 2214-2036P dari kelas IF8KR, dan di sini saya membuat video tentang penjelasan dari komputer forensik guna memenuhi nilai ujian akhir mata kuliah komputer forensik. Saya masuk saja ke ringkasan materi dari digital forensik yang telah saya buat sebelumnya. Kita masuk ke definisi dari digital forensik. Digital forensik sendiri adalah salah satu cabang forensik, terutama untuk penyelidikan dan penemuan konten perangkat digital dan sering kali dikaitkan dengan kejahatan komputer. Istilah forensik digital pada awalnya identik dengan forensik komputer, tetapi kini telah diperluas untuk menyelidiki semua perangkat yang menyimpan data digital. Lalu, penguasaan ilmu forensik digital tidak hanya menuntut teknis semata, tetapi juga terkait dengan bidang lain, seperti bidang hukum. Aspek teknis dari penyelidikan dapat dibagi menjadi beberapa subcabang, sesuai dengan jenis perangkat digital yang terlibat. Yang pertama yaitu forensik komputer, yang kedua forensik jaringan, yang ketiga, analisis data forensik, dan yang keempat, forensik peranti bergerak. Selain mengidentifikasi bukti langsung sebuah kejahatan, forensik digital dapat digunakan untuk mengkonfirmasi hubungan antara tersangka dan dengan kasus tertentu. Mengkonfirmasi alibi-alibi atau pernyataan-pernyataannya untuk memahami niat, mengidentifikasi sumber, misalnya dalam kasus sengketa hak cipta, atau mengotentikasi dokumen-dokumen. Ruang lingkup investigasi forensik digital lebih luas daripada bidang pengetahuan forensik lainnya, yang dimana sebagai besar ilmu forensik lain dirancang untuk menjawab pertanyaan yang relatif sederhana, sering melibatkan garis waktu atau hipotesis yang kompleks. Lalu, apa pengertian dari ilmu forensik sendiri? Ilmu forensik adalah ilmu yang digunakan untuk tujuan hukum, bersifat tidak memihak, yang merupakan bukti ilmiah untuk digunakan dalam kepentingan peradilan dan penyelidikan. Dalam suatu model forensik digital melibatkan 3 komponen, hingga mencakup forensik semua teknologi digital. Sedangkan forensik komputer dapat didefinisikan sebagai kumpulan teknik dan alat yang digunakan untuk menemukan bukti pada komputer. Nah, 3 komponen terangkai yang dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi suatu tujuan akhir dengan segala kelayakan serta hasil yang berkualitas. Ketiga komponen tersebut, yang pertama adalah manusia. Memang mudah untuk belajar komputer forensik, tetapi untuk menjadi ahlinya itu dibutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan dan pengalaman. Lalu yang kedua yaitu peralatan. Tentu peralatan yang kita gunakan yaitu peralatan-peralatan yang tepat untuk mendapatkan sejumlah bukti yang dapat dipercaya dan bukan bukti palsu. Lalu yang ketiga yaitu peraturan. Inilah kenapa tadi komputer forensik itu berkaitan dengan bidang hukum. Itu karena pada ketiga komponen ini termaksud yaitu aturan. Diperlukan dalam menggali, mendapatkan, menganalisis, dan akhirnya menyajikan dalam bentuk laporan yang akurat. Tentu aturan ini dibuat untuk menjadikan pedoman kita dalam menjalankan komputer forensik tadi. Lalu kita masuk ke sejarah dari komputer forensik. Sebelum tahun 1998, kejahatan yang melibatkan komputer forensik ditangani dengan ketentuan hukum yang ada. Kejahatan komputer pertama diakui dalam Undang-Undang Pidana Komputer Florida 1978. Termasuk undang-undang yang melarang modifikasi, tidak sah, atau penghapusan data pada sistem komputer.
Kanada adalah negara pertama yang mengeluarkan undang-undang terkait kejahatan komputer pada tahun 1983. Jadi di sini jelas bahwa Kanada adalah salah satu negara dan negara yang pertama yang mengeluarkan undang-undang tentang kejahatan dari komputer. Kejahatan komputer maksud saya. Lalu kita jelaskan tentang perbedaan dari barang bukti digital dan barang bukti elektronik. Apa sih perbedaan dari barang bukti digital dan barang bukti elektronik? Perbedaan dari barang bukti elektronik dan barang bukti digital terletak pada sifat fisik dan isinya. Dari barang bukti elektronik adalah barang yang dikenali secara visual seperti komputer, laptop, handphone, dan perangkat penyimpanan data lainnya seperti hard disk, flash disk, dan lain-lain. Sedangkan barang bukti digital adalah hasil ekstraksi dari barang bukti elektronik yang memiliki sifat digital. Lalu saya masuk model investigasi digital forensik. Dari model investigasi digital forensik terdiri dari 4 tahapan, yaitu akuisisi, yang kedua identifikasi, yang ketiga evaluasi, dan yang terakhir adalah presentasi. Tahap pertama adalah akuisisi, yaitu melibatkan pengumpulan barang bukti sesuai dengan prosedur yang dituju. Lalu tahap kedua adalah identifikasi, melibatkan identifikasi barang bukti yang telah dikumpulkan. Lalu tahap yang ketiga adalah evaluasi, adalah di mana tahap bukti digital ditemukan dari barang bukti yang telah diidentifikasi yang kemudian dapat digunakan sebagai bukti yang sah di pengadilan. Lalu yang terakhir adalah presentasi, melibatkan mempresentasikan bukti digital di depan pengadilan. Lalu kita masuk ke cybercrime atau UU ITE. Apa itu yang dimaksud dengan cybercrime? Cybercrime adalah kejahatan yang terjadi di dunia maya atau dunia cyber. Teman-teman pasti pernah mendapatkan WA atau chat yang mengirimkan file, tetapi file itu dengan ekstensi .apk. Nah, itu merupakan salah satu dari kejahatan cybercrime. Lalu masuk ke file system. Sistem file dapat dibagi menjadi dua, yaitu file system Linux dan Windows. Nah, sistem file Linux merupakan sistem operasi yang mendukung berbagai file system, namun yang umum digunakan adalah XT2, XT3, dan XT4, dan Razer FS. Lalu untuk sistem operasi Windows menggunakan dua jenis sistem file, yaitu FAT dan NTFS. Sistem file FAT menggunakan struktur tabel, alokasi berkas, dan mendukung semua sistem operasi Windows. Nah, sedangkan NTFS merupakan sistem file dengan desain sederhana namun memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan FAT. Saya masuk ke materi tentang akuisisi dan imaging. Proses akuisisi dan imaging penting dalam analisa forensik. Akuisisi adalah pengolahan barang bukti digital seperti hard disk, flash disk, dan CD. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mengekstrasi dan menduplikasikan barang bukti tanpa merusak atau merubah integritasnya. Jadi akuisisi dan imaging ini digunakan untuk mengekstrak dari pengolahan barang bukti digital. Lalu untuk yang selanjutnya saya masuk ke model investigasi digital forensik. Model investigasi digital forensik telah berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan yang menggunakan teknologi digital. Penelitian mengenai model proses investigasi digital forensik telah dilakukan sejak tahun 1984. Beberapa model yang menjadi perhatian adalah generic computer
Forensic Investigation Model atau GCFIM. Nah, model GCFIM terdiri dari 5 tahapan, yaitu pre-process, yang kedua acquisition atau prevention, lalu yang ketiga analysis, yang keempat presentation, dan yang terakhir adalah post-process. Model ini memungkinkan setiap tahapan dapat diulang jika diperlukan. Lalu selanjutnya tentang Open Source Intelligence atau OSINT. Apa itu OSINT? Adalah pengumpulan informasi dari sumber-sumber publik yang meliputi internet, dark web, atau deep web. OSINT digunakan untuk menganalisis informasi yang ditemukan dengan menggunakan berbagai tools dan teknik yang membantu security profesional dalam mencapai tujuan mereka. Namun, ada sisi gelap dari OSINT, yaitu informasi yang ditemukan oleh orang yang bertujuan baik juga dapat digunakan untuk kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki strategi dan framework yang jelas dan dalam menggunakan OSINT. Hal ini juga membantu mengatasi keterbatasan informasi yang sangat banyak yang ditemukan. Lalu untuk materi terakhir, saya masuk ke materi email. Teman-teman pasti sudah sering mendengarkan kata email, karena email ini tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Email adalah singkatan dari surat elektronik yang dipertukarkan menggunakan media elektronik yang terhubung melalui internet. Pada awalnya, email ini hanya digunakan untuk mengirim atau menerima pesan teks saja. Lalu berkembangnya waktu, email ini kita juga dapat mengirimkan seperti gambar, audio, video, bahkan file-file yang ada di laptop atau komputer. Dan bahkan ponsel pun bisa juga dikirim dengan menggunakan email. Nah, sejarahnya email ini pertama kali dirancang oleh Raymond Tomlinson dari BBN Technologies pada tahun 1971. Nah, Ray berhasil mengirimkan email dari komputer satu ke komputer lainnya dengan hanya jarak 1 meter. Jadi pada awal Raymond ini membuat email, dia hanya bisa mengirimkan pesan teks dengan jarak komputer 1 dan komputer 2 itu hanya berjarak 1 meter. Nah, sedangkan sekarang kan email sudah bisa dijangkau sampai ke luar negeri, bahkan bisa mengirimkan teks, audio, video, gambar, bahkan file-file dokumen juga bisa kita kirimkan dengan jarak yang tanpa batas. Nah, mungkin sekian video penjelasan saya mengenai komputer forensik. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye!